Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pembimbing Ibu Mega Tunjung Hapsari, SAP MAP. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri Vina Maratus Salsabila dengan NIM 12640620108. Yang kedua, ada Tegar Samsa Insani dengan NIM 1264062010115. Yang ketiga, ada Binti Latifatul Badriah dengan NIM 1264062010032. Yang keempat, ada Zakina Laila Husna dengan NIM 1264062010033. Dan yang terakhir ada Nur Ani Sofiana dengan NIM 1264062010044. Sekarang kita masuk topik bahasan kelompok 2 ya. Ada obligasi, inflasi, dan suku bunga. Ada beberapa bab. Yang pertama ada definisi dan karakteristik obligasi, membahas tentang pengertian apa sih obligasi dan karakteristiknya. Yang kedua ada macam-macam obligasi, membahas tentang sebenarnya apa sih macam dari obligasi. Yang ketiga ada definisi pasar obligasi, membahas tentang apa itu pasar obligasi. Dan yang terakhir ada inflasi dan suku bunga, membahas tentang pengertian inflasi, penyebab inflasi, dan lainnya. Nah, baik, saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian obligasi dan karakteristik obligasi. Nah, apa sih obligasi itu? Obligasi adalah surat tanda utang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegangnya dengan imbalan bunga sejumlah tertentu. Dalam setiap obligasi tertera nilai nominal obligasi serta tingkat bunga obligasi. Obligasi dikeluarkan oleh VOC pada tahun 1623. Obligasi adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Karakteristik obligasi. Nah, obligasi itu memiliki beberapa macam karakteristik. Yang pertama, nilai obligasi. Pihak yang berperan dalam mengeluarkan obligasi harus memberikan informasi terkait jumlah uang yang dibutuhkan atau sering disebut dengan jumlah emisi obligasi. Yang kedua, itu ada jangka waktu obligasi. Obligasi memiliki jangka waktu mulai dari 1 tahun sampai 10 tahun. Tapi umumnya jatuh tempo suatu obligasi adalah 5 tahun. Yang ketiga, itu ada principal dan coupon rate. Principal rate adalah suatu nominal uang yang harus dikeluarkan para penerbit obligasi pada pemegang obligasi pada masa jatuh tempo. Di sisi lain, coupon rate adalah suatu tingkatan bunga yang wajib dibayarkan oleh para penerbit obligasi kepada pemegang obligasi di setiap tahunnya. Nah, yang keempat itu ada jadwal pembayaran. Pembayaran kupon obligasi harus dilakukan oleh sang penerbit obligasi secara berkala sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, seperti per 3 semester, per semester, atau triwulan sekali. Kali ini kita akan membahas macam-macam obligasi. Sebenarnya ada berapa macam sih obligasi? Nah, ini dalam buku karangan Beritwet Zaki tahun 2004 ada 5 macam dari obligasi. Yang pertama ditinjau dari waktu jatuh temponya. Ada 2 macam, yaitu yang pertama obligasi biasa atau term bond dan obligasi seri atau serial bond. Nah, obligasi biasa ini adalah obligasi yang jatuh tempo pada saat yang sama, sedangkan obligasi berseri adalah obligasi yang jatuh temponya berurutan pada periode-periode tertentu. Yang kedua ditinjau dari jaminannya, ada 2 macam. Yang pertama obligasi dijamin dan yang kedua obligasi yang tidak dijamin. Yang ketiga ada obligasi yang dijamin pihak lain. Nah, ini biasanya disebut obligasi bergaransi. Contohnya perusahaan induk menjamin obligasi anak perusahaannya. Yang keempat ada obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham atau biasa disebut obligasi yang dapat ditukarkan. Nah, yang terakhir ditinjau dari bentuknya. Obligasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu obligasi atas nama dan obligasi kupon. Nah, obligasi atas nama hanya dapat diambil oleh orang yang namanya terdaftar.
Dan yang kedua, obligasi kupon ini merupakan obligasi yang bebas, jadi tidak atas nama. Yang selanjutnya adalah pasar obligasi. Ada dua jenis pasar obligasi, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Yang pertama adalah pasar primer. Pasar primer merupakan tempat diperdagangkannya obligasi saat mulai diterbitkan. Salah satu persyaratan ketentuan pasar modal, obligasi harus dicatatkan di Bursa Efek untuk dapat ditawarkan kepada masyarakat. Dalam hal ini lazimnya adalah di Bursa Efek Surabaya atau BES, sekarang Bursa Efek Indonesia. Yang kedua adalah pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan tempat diperdagangkannya obligasi setelah diterbitkan dan tercatat di BES. Perdagangan obligasi akan dilakukan di pasar sekunder. Pada saat ini, perdagangan akan dilakukan secara over the counter atau OTC. Artinya, tidak ada tempat perdagangan secara fisik. Pemegang obligasi serta pihak yang ingin membelinya akan berinteraksi dengan bantuan perangkat elektronik seperti email, online trading, atau telepon. Selanjutnya ada inflasi dan suku bunga. Apa sih inflasi itu? Inflasi adalah suatu keadaan yang ditandai dengan peningkatan harga-harga pada umumnya atau turunnya nilai mata uang yang beredar. Indikator inflasi itu ada dua. Yang pertama, indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen merupakan indikator umum yang digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Tingkat inflasi di Indonesia biasanya diukur dengan indeks harga konsumen. Yang kedua ada indeks harga perdagangan besar. Indeks harga perdagangan besar merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditi-komoditi yang diperdagangkan suatu daerah. Selanjutnya ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan inflasi, yakni yang pertama, kenaikan harga. Harga satuan komunitas dikatakan naik jika menjadi tinggi dari periode sebelumnya. Yang kedua ada bersifat umum. Kenaikan harga suatu komunitas belum dapat dikatakan inflasi bila kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga naik secara keseluruhan. Yang ketiga ada berlangsung terus-menerus. Kenaikan harga yang bersifat umum juga akan memunculkan inflasi jika hanya terjadi sesaat. Selanjutnya ada penyebab terjadinya inflasi disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, tarikan permintaan. Bertambahnya permintaan terhadap barang-barang dan jasa menyebabkan bertambahnya permintaan faktor-faktor produksi. Yang kedua ada desakan biaya. Inflasi ini terjadi akibat meningkatnya biaya produksi sehingga mengakibatkan harga produk-produk yang dihasilkan ikut naik. Yang ketiga ada inflasi campuran. Inflasi ini terjadi karena adanya penawaran dan permintaan. Hal ini terjadi karena ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Berdasarkan asalnya dibagi menjadi 2. Yang pertama dari dalam negeri dan yang kedua dari luar negeri. Yang kedua ada berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga yang dibagi menjadi 3, yakni yang pertama inflasi tertutup, inflasi terbuka, dan hiperinflasi. Yang ketiga ada berdasarkan parah atau tidaknya, dibagi menjadi 4, yakni yang pertama inflasi ringan, di bawah 10% setahun. Selanjutnya ada inflasi sedang, antara 10% sampai 30% setahun. Yang ketiga ada inflasi berat, antara 30% sampai 100% setahun. Dan yang terakhir ada inflasi tak terkendali, di atas 100% setahun. Poin yang terakhir yaitu tentang suku bunga. Apa sih yang dimaksud dengan suku bunga? Pengertian dari suku bunga adalah harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu atau harga dari penggunaan uang yang dipergunakan pada saat ini dan akan dikembalikan pada saat mendatang. Nilai suku bunga domestik di Indonesia sangat terkait dengan tingkat suku bunga internasional. Hal ini disebabkan oleh akses pasar keuangan domestik terhadap pasar keuangan internasional serta kebijakan nilai tukar mata uang yang kurang fleksibel.
Selain bunga internasional, tingkat diskonto suku bunga Indonesia atau SBI juga merupakan faktor yang paling penting dalam penentuan suku bunga di Indonesia. Peningkatan diskonto SBI segera direspon oleh suku bunga pasar uang antar bank atau yang disebut PUAB, sedangkan respon suku bunga deposito baru muncul setelah 7 sampai dengan 8 bulan. Tingkat suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Dalam menentukan tingkat suku bunga berlaku hukum permintaan dan penawaran. Apabila penawaran uang tetap semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi pula tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang tinggi dapat mempengaruhi investasi walaupun pengaruhnya sangat terbatas. Menurut ahli ekonomi klasik bahwa tingkat suku bunga ditentukan oleh penawaran tabungan oleh rumah tangga dan permintaan tabungan oleh penanaman modal. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok kami dengan tema pembahasan mengenai obligasi, inflasi, dan juga suku bunga. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi yang kelompok kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.